Baik, selamat pagi kakak semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, baik kakak semuanya, terima kasih untuk hari ini kakak sudah bisa hadir dalam kegiatan kita selanjutnya, yaitu untuk pertemuan hari ini hanya 1 JP kurang lebih 45 menit. Nah, lebih dikit nggak apa-apa ya. Nah, untuk hari ini kita lebih banyak pada refleksi seperti itu ya. Jadi kegiatan kita itu akan lebih banyak diskusi. Ini PowerPoint-nya hanya 12 saja, 12 slide, tidak begitu lama. Nanti akan lebih banyak kakak menyampaikan apa yang telah kakak tulis ya di dalam kegiatan 1 sampai dengan 3 kemarin. Nah, izin share screen dulu kakak semuanya. Sebelum kita mulai, kita tentu perlu doa dulu. Oke, mungkin dari Kak. Siapa yang belum dapat nih ya? Kak, udah bagus. Boleh? Kak Gusdi, boleh pimpin doa? Siap. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita berdoa agar diberikan keselamatan dan kelancaran. Untuk itu berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Kak Gusdi sudah bantu doa hari ini. Oke, izin saya share screen. Baik kakak semuanya, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan merefleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Jadi tetap maya, tetap maya ketiga, kuatkan pemahaman 2. Di sini masih di modul 1.1 ya. Nah, adapun ketentuan kelas yang kemarin kita sepakati, yang pertama itu nyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, raise hand, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, itu kesepakatan kita bersama, tolong dijalankan bersama-sama. Kemudian tujuan dalam kegiatan hari ini yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Dan capaian akhir pelatihan ini yaitu guru mampu bersikap reflektif dan melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Adapun tujuan khusus dapat kita baca semuanya bersama-sama seperti ini: memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid, mengimplementasikan tulisan refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Oke, kemudian sesi hari ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilaksanakan selama ini. Jadi refleksi selama 3 modul kemarin itu kita akan coba bahas sekarang. Nah, agenda yang kita lakukan hari ini adalah analisis tulisan refleksi, berbagi hasil analisis. Nah, itu adalah agenda kita, tidak banyak.
Jadi efisien waktunya, mungkin 45 menit sudah selesai sebentar. Oke, lanjut kita ke analisis tulisan refleksi. Nah, untuk kakak-kakak semuanya kan sudah semua melakukan refleksi kemarin. Sudah semua memposting juga ya. Siapa yang mungkin bisa bantu membacakan refleksi yang kemarin? Mungkin di 1.1 kemarin kan semuanya membuat refleksi juga dengan model apa kalau nggak salah 4P itu kan ya. Atau sebelum mulai analisis kita coba cek dulu apa sih tujuan melakukan refleksi, mengapa kita melakukan refleksi seperti itu. Bisa tulis di kolom chat kakak semuanya ya. Bisa tuliskan di kolom chat untuk mengapa kita perlu melakukan refleksi seperti itu. Oke, silakan buat tulisan kakak di dalam kolom chat ya. Ya, ada Kak Dwi Dana sebagai cermin dalam proses pembelajaran. Oke, boleh. Dari Kak De Bagus untuk cermin perbaikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Oke. Kak Wayan sebagai gambaran proses pembelajaran yang sudah berlangsung. Oke, boleh. Kak Ari, dengan refleksi kita dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan sehingga dapat memperbaiki strategi belajar selanjutnya. Oke, boleh. Tujuan melakukan refleksi adalah untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan. Mengetahui kekuatan dan kelebihan dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Oke, lengkap. Kak Wayan mengetahui kelebihan dan kekurangan proses pembelajaran yang dilakukan. Tahu kekurangan dan kelebihan proses KDB ya. Oke. Oke, salah satu mungkin mau menyampaikan tentang mengapa kita melakukan refleksi. Mungkin bisa raise hand salah satu, silakan. Siapa saja boleh. Oke, mungkin Kak Ari Darmo coba. Bisa Kak? Oh, Kak. Wayan, Oke. Siap. silakan Kak. Kak Wayan dulu ya. Ari. Oke. Oke, terima kasih. Apa tadi pertanyaannya yang kurang jelas? Mengapa kita melakukan refleksi? Oh ya, baik, terima kasih atas kesempatan. Jadi pertanyaan mengapa kita melaksanakan refleksi. Jadi menurut yang refleksi dilaksanakan itu untuk mengetahui gambaran sejauh mana proses pembelajaran kita sudah berjalan.
Di sana kita bisa mengetahui kekurangan dalam proses pembelajaran yang sudah kita lakukan untuk kita perbaiki kembali. Dan juga jadi kita seperti yang sampaikan di awal, kekurangan, jadi kita tahu sejauh mana siswa menangkap proses pembelajaran kita yang sudah berjalan. Nah, mungkin itu saja, Kak Indra. Baik, terima kasih Kak Wayan. Selanjutnya boleh Kak Ari tadi. Silahkan Kak Ari. Terima kasih atas waktunya. Mungkin Tiang cuma menambahkan sedikit tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Wayan. Mungkin kenapa kita penting melakukan refleksi. Kalau menurut Tiang itu sama seperti Kak Wayan Iriantike tadi, karena dengan refleksi Niko kita dapat mengetahui setiap kelemahan maupun kelebihan kita dalam pembelajaran sehingga dapat memperbaiki strategi dalam pembelajaran kita itu di pembelajaran selanjutnya. Mungkin itu aja tanggapan dari Tiang. Baik, terima kasih Kak Ari atas jawabannya. Sudah baik sekali. Nah, jadi memang demikian dalam pembelajaran itu refleksi sangatlah penting kita lakukan. Nah, yang banyak saya lihat di sini ada untuk melihat kelemahan dan kekurangan. Nah, kalau misalnya Kakak dilihat kekurangannya sama orang, gimana perasaannya kira-kira? Kan kita ketahui melihat kelebihan dan kelemahan. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Kakak jika kita mengetahui kekurangan kita ada di mana dan bagaimana cara kita menghadapi hal tersebut? Gitu kira-kira. Pertanyaan selanjutnya itu ya. Kira-kira Kakak gimana perasaannya menemukan kekurangan yang kita miliki dan bagaimana cara menghadapi kekurangan tersebut? Kira ada yang mau memberikan tanggapan? Silakan. Oke, Kak Dwi Dane, silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan Kakak fasilitator. Di sini dia akan mencoba untuk menjawab. Apabila nanti seumpamanya ada tadi Niko, ada seorang Kekurangan. yang memberitahu kita yang anggap itu sebagai motivasi kita untuk berbenah dalam melaksanakan proses pembelajaran. Terus upaya yang saya akan lakukan adalah terus meningkatkan kompeten baik secara belajar mandiri maupun dengan bimbingan atau mengikuti workshop dengan para pakar pengajar lainnya. Itu saja dari Tiang, kurang lebihnya yang mohon maaf untuk waktu Tiang kembalikan kembali. Baik, terima kasih Kak Dwi Dane. Mungkin teman-teman yang lain, kakak yang lain ada yang mau menyampaikan pendapatnya, silahkan. Bisa raise hand. Oke, silakan Kak Gusde, berikan tanggapannya. Terima kasih atas waktunya. Tidak jauh dari Kak Dwi, kalau ada seseorang yang memberikan tanggapan, jadi itu adalah pembelajaran buat kita untuk proses perbaikan ke depan, dan yang bisa dilakukan nantinya adalah berkolaborasi dengan teman, dengan guru-guru PJOK lainnya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Gusde atas tanggapannya. Oke, jadi dalam menghadapi kelemahan itu kan memang menjadi semua orang juga punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Jadi bagaimana kita bisa
memanfaatkan kekurangan tersebut untuk menjadikan nanti motivasi ke depan, begitu yang saya tangkap. Ya, sangat baik sekali jadikan motivasi ke depan agar kita bisa menjadi lebih baik ke depannya. Mari apa-apa yang dianggap kurang kita coba perbaiki, kita coba berikan yang terbaik untuk anak-anak dan peserta didik kita agar nantinya pembelajaran dapat bermakna bagi peserta didik. Nah, itu tanggapan kita bersama ya, tersepakat seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga bisa saya ingin memastikan apakah sudah semua kakak-kakak membuat refleksi kemarin. Bisa berikan jempol kalau sudah. Berikan jempolnya kalau sudah. Oke, terima kasih. Ya, itu kan dari setiap modul ada refleksinya. Modul 1.1 ada sampai dengan 1.3 kemarin juga ada. Nah, itu diharapkan kakak-kakak semuanya itu tetap melakukan secara berkelanjutan tentunya. Nanti juga di akhir sampai 1.6 kita juga disuruh merangkum refleksi dari 1.1 sampai dengan 1.6. Nanti itu bisa dikolaborasikan dari 1.1 sampai 1.6 dijadikan dalam satu tulisan refleksi. Nah, model-model penulisan refleksi pun kita sudah diberikan kemarin. Kita sudah banyak tahu model dengan cara-cara penulisan yang lain itu lewat tugas-tugas yang diberikan. Nah, selanjutnya kita lanjut pada PowerPoint-nya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan tadi yang digunakan untuk menganalisis. Nah, seharusnya kita menulis di Jamboard atau di Figma, tapi itu akan menyusahkan kakak semuanya. Dan memang untuk Figma itu agak susah ya. Agak susah digunakan Figma itu. Ini bisa dilihat, dibaca Kak? Pertanyaannya. Bisa ya. Oke, mungkin bisa dibaca-baca dan direka-reka jawabannya apa saja kira-kira. Oke, kurang besar mungkin ya, coba saya perbesar lagi. Ini lumayan banyak. Gimana Kak, bisa dibaca? Saya. Atau kita coba jawab satu persatu saja untuk pertanyaan analisisnya ini. Biar semua dapat berbicara, dapat kesempatan, mungkin disampaikan apa yang bisa disampaikan dari pertanyaan analisis berikut ini. Mungkin dari yang pertama, ada pertanyaan tentang bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa yang saya tulis? Oke, siapa yang mau menanggapi kira-kira untuk nomor 1? Dipersilahkan. Ya, biar semua dapat. Tadi Kak Ari sudah, Kak Dobagus sudah, Kak Wayan sudah. Mungkin Kak Dwi juga sudah. Kak Wahyu mungkin bisa berikan tanggapannya. Untuk pertanyaan yang pertama. Oke, terima kasih atas waktunya. Di sini untuk pertanyaan yang pertama terkait analisis refleksi pada tampilan slide, itu bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi, apa saja yang saya tulis. Nah, jadi untuk yang pertama yaitu mengenai penulisan refleksi ini, yaitu biasanya saya menulis, yaitu biasanya saya menulis di akhir pembelajaran atau di akhir pembahasan modul. Kemudian untuk
yang kedua yaitu apa saja yang saya tulisnya terkait tulisan refleksi yang saya tulis. Mungkin saya sampaikan di sini mengenai misalkan tanggal atau waktu refleksi itu dibuat, kemudian misalkan berapa jumlah peserta atau kegiatan yang mengikuti refleksi seperti itu. Seperti misalkan saya di sini jelaskan sedikit, yaitu mengenai peristiwa atau sudah dengan apa di sini ada kapan. Misalkan saya melakukan mulai pembelajaran PKG PJOK ini pada tanggal 9 September 2024, yaitu yang diselenggarakan oleh Balai Guru Penggerak Provinsi Bali, di mana pada modul ini yaitu menggunakan mode pembelajaran blended learning atau campuran, yaitu daring dan luring, di mana peserta pada kelas ini berjumlah 13 dan dibimbing oleh satu fasilitator. Nah, kemudian adapun ilmu mengenai apa yang saya pelajari, yaitu adalah di sini ada ilmu baru yang saya dapatkan, antara lain karakteristik praktik mengajar reflektif, kemudian menggunakan framework dalam menulis refleksi, dan model penulisan refleksi yang tentu saja sangat bermanfaat bagi saya untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan menulis refleksi ini. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertanyaan yang pertama. Untuk waktu saya kembalikan ke kakak fasilitator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Wahyu. Sudah lumayan jelas dan lengkap juga ya. Itu sudah mampu memberikan bayangan bagi kita semuanya bahwasanya kita semua itu sudah berusaha melakukan refleksi yang telah ditugaskan pada kita, dan juga kita juga sudah mulai terbiasa untuk melakukan suatu refleksi tersebut. Baik, kita lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua. Bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran saya setiap kali saya harus memulai menulis refleksi? Oke, Kak Wayan Suparniti sudah raise hand, boleh langsung jawab pertanyaan nomor 2 ya. Terima kasih atas waktunya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang kedua sesuai dengan perasaan yang saya alami. Bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Jujur saya katakan, saya agak gimana ya? Bukan ragu, agak bingung setiap menulis refleksi. Jadi saya harus berusaha membaca berulang-ulang apa yang akan disampaikan dan berkolaborasi dengan teman-teman, berdiskusi dengan teman-teman apa yang ingin ditulis. Setelah mengetahui dan memahami apa yang saya baca, saya merasa senang karena menulis refleksi itu saya mendapatkan gambaran untuk menulis refleksi yang saya lakukan. Seperti itu. Itu menurut perasaan saya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih Kak Wayan. Ya, dari kebingungan jadi senang ya, sehingga dia mengetahui apa yang telah dipelajari itu. Nah, baik sekali Kakak Wayan. Mungkin kakak yang lain mau memberikan tanggapan tentang perasaan ini? Ada yang juga sama artinya ya? Ada yang sama? Ataupun ada yang takut mungkin menulis refleksi, nanti kekurangan saya diketahui sama orang gitu. Mungkin ada yang punya perasaan seperti itu? Nah, diharapkan membuat refleksi ini bukan jadi beban bagi kakak semuanya ya. Memang ini menambah tugas kakak semuanya, tetapi refleksi ini dapat menjadi cerminan kita dalam mengajar. Refleksi juga tidak hanya dilakukan sendiri, refleksi juga bisa dilakukan oleh
orang lain. Bahkan kita bisa melibatkan peserta didik dalam refleksi apa yang telah kita lakukan. Seperti itu. Nah, lanjut saja ke pertanyaan nomor 3. Yang ketiga itu ada hal apa yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Hal apa yang masih menjadi tantangan. Oke. Nah, oke, mungkin ada yang bisa membantu memberikan tanggapan. Mungkin yang dimaksud di sini menurut saya apa yang menjadi lebih baik saat saya menulis refleksi dan hal apa yang menjadi tantangan. Apa yang sulit dalam menulis refleksi seperti itu. Oke. Kakak yang lain mungkin yang belum bisa memberikan tanggapan biar semua dapat kesempatan bicara. Kakak Debbie, bisa Kak Debbie? Atau Kak Pande, boleh? Oh, Kak Debbie kasih ke belakang mungkin. Kak Pande mungkin bisa berikan tanggapan, Kak Pande? Masih sibuk? Ada kegiatan mungkin? Oh, Kak Adi Bawa, Kak Kadek Adi Bawa ya. Kak Kadek, silakan Kak Kadek berikan tanggapan untuk pertanyaan nomor ketiga. Oke, terima kasih untuk waktunya. Jadi sedikit aja hal apa yang saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi itu. Jadi menurut saya itu lebih mengenal diri, itu seperti perasaan, pengalaman, dan pemikiran. Ya, nah terus kemudian, nah itu jadi maksudnya menulis refleksi dapat membantu saya untuk lebih jauh mengenal diri, seperti perasaan dan pengalaman. Nah terus kemudian hal apa yang masih menjadi tantangan, jadi untuk tantangan itu yang saya rasakan itu sulit untuk mengukur kemajuan jika tidak memiliki akses data. Itu saja. Oke. Baik, terima kasih. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Untuk waktunya saya kembalikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Kadek Adi. Ya, wah, bagus sekali tanggapannya tadi. Mungkin kakak yang lain mau memberikan tanggapan juga terkait apa kesulitannya mungkin menulis refleksi, ada mungkin kesulitannya, silakan sampaikan, bisa sampaikan. Kalau secara kebaikan saya kira menulis refleksi ini sangat baik tentunya untuk kita semua ya. Tapi yang bikin susah itu menurut saya sendiri sih konsistensinya. Kita konsisten nggak bisa nanti membuat refleksi ini. Kita bisa nggak berkelanjutan nanti melakukan refleksi ini. Terkait dengan selain kita tugas mengajar, kita juga perlu melaksanakan tugas-tugas di luar hal tersebut. Ya, tentunya kakak tahu sendiri kalau sudah guru PJOK pasti banyak tugas-tugas sampingan lainnya ya. Seperti itu. Baik, untuk kakak semuanya, kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 4. Nah, ini ada bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini. Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Nah, refleksi ini juga ada rubriknya tentunya ya. Ada penilaian daripada refleksi yang kita lakukan. Apakah sudah sesuai atau belum, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan nomor 4, mungkin ada kakak-kakak yang mau menanggapi. Dipersilakan. Kak Debbie udah balik belum? Atau Kak Pandey boleh, yang belum dapat biar semua dapat menyampaikan pendapatnya. Nggak apa-apa, nggak usah on cam, bisa suara saja, nggak apa-apa. Silakan. Silakan Kak Wirana ke belakang. Kak Debbie bisa? Terima kasih atas waktunya. Ya. Nah, di sini saya sedikit menanggapi tentang bagaimana pertanyaan nomor 4 ya. Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini. Nah, kalau menurut saya pribadi, penggunaan rubrik untuk penulisan refleksi selama ini yaitu menurut saya lebih simpel ya, terlihat lebih simpel. Kemudian jawabannya juga bisa kita jawab tidak terlalu keras untuk memikirkan apa sih kekurangan-kekurangan kita dalam proses pembelajaran. Nah,
Apa lagi ya? Nah, kemudian seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Nah, kemudian dari kekurangan-kekurangan tersebut, ya kita bisa mencari jalan keluar bagaimana kita bisa menangani ya agar kekurangan tersebut bisa kita tutupi untuk pertemuan berikutnya. Ya, itu saja pendapat dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Debi. Ya, luar biasa sekali. Jadi itu tadi tanggapan dari Kak Debi, memang kita itu dimudahkan dengan adanya rubrik-rubrik itu, kita dimudahkan merefleksi, menilai tulisan refleksi kita. Dan juga kita juga bisa menilai refleksi kita sendiri itu menggunakan rubrik yang ada. Sehingga kekurangan ataupun kelebihan kita ketahui. Dan dari kelemahan kita perlu perbaiki, dan kelebihannya mari kita tetap lakukan atau bisa dikembangkan untuk arah yang lebih baik, seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang pertanyaan yang kelima, yaitu bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Nah, itu yang kelima. Bagaimana seharusnya saya menulis refleksi dengan lebih baik? Keterampilan apa lagi yang bisa saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Yang kelima ini mungkin ada yang mau menanggapi, Kak, semuanya? Kak Pande mungkin sedang di depan kamera atau sedang kesibukan. Saya bantu memberikan tanggapan. Atau dari Kak Dwi Lestari di jalan ya, lagi di jalan. Oke, sebentar.
Baik, mohon maaf kakak-kakak semuanya, tadi ada kendala sedikit, chatirnya ternyata tidak terkoneksi dengan listrik, ya mohon maaf. Seperti yang disampaikan, gangguan teknis adalah hal yang wajar ya kakak, mohon maaf. Oke, selanjutnya kita tanggapi dulu yang pertanyaan yang tadi, mungkin ada yang mau menanggapi untuk pertanyaan yang ke-5. Slide-nya belum ditampilkan, Kak. Oke, sebentar. Oke. Nah ini Kak, ya, oke, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa yang bisa kita butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih baik dan tajam, oke, mendalam dalam diri sendiri. Oke, Kak Wahyu sudah raise hand, silakan Kak Wahyu untuk menyampaikan tanggapannya. Oke, di sini yang mencoba menjawab pertanyaan yang nomor 5, yaitu bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi, kemudian keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Nah, jadi sebelumnya mungkin seperti yang kita ketahui, dari awal kita melaksanakan PIKON, terus terang saja mengenai pembelajaran refleksi ini, bagi saya ini adalah pengalaman baru. Karena apa? Ya, dengan penulisan refleksi, ya, saya menjadi tahu bahwasanya sebenarnya jenis-jenis atau model-model refleksi itu ada banyak. Seperti misalkan ada model 4C, kemudian 4P, kemudian seperti model 6 topi dan sebagainya. Nah, di sana mungkin menjadi acuan dalam penulisan refleksi, dan itu juga nanti kalau menurut pendapat saya akan menjadi pilihan atau alternatif mungkin bagi kita sebagai seorang guru PJOK, yang mana sebagai bahan pembanding mungkin ketika kita melakukan refleksi yang mana mungkin lebih simpel atau lebih sederhana dan lebih mengena bagi kita untuk, atau yang sesuai untuk kita gunakan sebagai nantinya untuk kebaikan atau peningkatan dalam proses pembelajaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan dan Pak Fasil untuk waktu yang kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Gusdi, Kak Wahyu atas tanggapannya. Ya, jadi saya juga dulu gitu ya. Awalnya saya tidak tahu kalau itu adalah refleksi model ini, dan sekarang melalui kegiatan PKG ini saya mulai tahu bahwasanya refleksi yang telah saya lakukan itu adalah model yang ini ternyata. Itu menjadi tambahan pengetahuan bagi kakak semuanya dan bagi saya sendiri untuk menciptakan suatu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik melalui refleksi-refleksi yang lebih tajam ke depannya dengan berbagai model refleksi yang bisa dilakukan. Nah, itu tentunya perlu kan secara kontinu, secara berkelanjutan kakak semuanya ya. Baik, untuk yang pertanyaan nomor 6, mungkin ada yang mau memberikan tanggapan. Yang ke-6 itu ada pertanyaan, apa yang bisa peserta lakukan untuk memastikan bahwa peserta menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu peserta? Nah, mungkin ini penting ya untuk kita semuanya, untuk bisa melakukan menjadi guru PJOK yang reflektif. Halo kakak semuanya, sudah terhubung kembali? Bisa.
Bisa kakak. Bisa, masih. Oke, Ya, sorry, baru sorry. masuk, baru masuk. Nah, kita lanjutkan ke nomor 6. Mungkin ada yang mau memberikan tanggapan? Apa yang bisa peserta lakukan untuk memastikan bahwa peserta menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu peserta? Oke, mungkin dari Kak siapa yang bisa kira-kira nih? Kak Dwi bisa memberikan tanggapan sedikit? Dwi Lestari? Masih di perjalanan? Oke, kita lanjut. Mungkin Kak Agung Ge bisa memberikan tanggapan? Ya, sedikit saja. Siapa yang bisa membantu Kak Agung dalam melakukan refleksi ini? Itu aja boleh jawab, Kak. Oke, terima kasih atas waktunya. Yang bisa membantu untuk melakukan refleksi mungkin bisa teman sejawat, mungkin bisa dari guru kelas lain, atau mungkin sama guru PJOK. Mungkin bisa mencari referensi-referensi di media-media sosial atau gabungan-gabungan kelompok-kelompok kerja guru olahraga. Makasih kakak. Oke, terima kasih Kak Ungge. Ya, memang kita bisa memanfaatkan orang-orang tersebut ya untuk melakukan suatu refleksi. Mungkin kakak yang lain ada tanggapan? Oke, Kak Eka, raise hand. Silakan Kak Eka, bisa berikan tanggapannya. Baik, tes. Sudah masuk? Tes. Sudah Kak, sudah. Yang sedang ya. Oke, terima kasih atas waktunya Kak Fasilitator terkait dengan soal nomor 6. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Nah, seperti yang disampaikan barusan oleh Kak Fasilitator, konsistensi ini penting begitu. Menurut saya, agar menjadi guru PJOK yang reflektif, tentunya kita harus terus melakukan refleksi di setiap akhir pembelajaran. Nah, kemudian siapa yang bisa membantu saya? Yang bisa membantu saya yang pertama adalah diri kita sendiri dulu. Yang pertama, bagaimana kita melakukan refleksi secara mandiri dari menggunakan poin-poin evaluasi untuk refleksi atau rubrik penulisan refleksi itu, sehingga kita mengetahui bahwa refleksi kita sudah baik atau kurang. Gitu. Nah, kemudian tentunya seperti yang disampaikan oleh Kak Agung, terus sekali kita bisa memanfaatkan orang lain, seperti salah satunya siswa kita sendiri untuk merefleksi pembelajaran yang telah dilaksanakan, termasuk juga rekan-rekan sejawat kita, sesama mapel guru PJOK, untuk memberikan tanggapan terkait dengan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Nah, itu tentunya seperti yang disampaikan tadi, agar pembelajaran kita menjadi lebih berkualitas, berpusat pada peserta didik, dan kita sendiri menjadi lebih dewasa dalam diri untuk menjadi individu yang lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Eka. Tanggapannya luar biasa sekali. Jadi, satu yang jadi tekanan saya itu adalah bisa mengendalikan diri tentunya ya. Diri sendiri menjadi orang yang reflektif. Itu tentunya kita kadang-kadang memang agak susah melawan diri sendiri, melakukan suatu konsistensi itu agak susah. Dan kalau kita konsisten, saya yakin apa yang menjadi tujuan dan apa yang jadi harapan kita itu dapat tercapai. Nah, semoga kakak-kakak di sini semuanya bisa mengendalikan diri masing-masing dan juga bisa melakukan refleksi secara berkelanjutan sehingga nantinya pembelajaran yang baik, pembelajaran yang bermakna, dan juga berpusat pada peserta didik itu dapat kita laksanakan. Begitu kakak semuanya. Nah, selanjutnya di sini seharusnya ini kita dibuat di Jamboard, tetapi karena tidak bisa, tidak memungkinkan, jadi kita lakukan di sini saja. Dan untuk hasil-hasilnya ini sudah kakak yang lain juga dengarkan, jadi sudah kita share bersama-sama apa yang sudah
kita tuliskan di sana. Sehingga semoga apa yang tadi yang kita laksanakan di sini di pertemuan yang hanya satu pertemuan ini bisa bermanfaat bagi kakak-kakak semuanya. Baik, kita lanjutkan presentasi selanjutnya. Nah, ini seharusnya kita buat di sini ya. Kayak ini pakai Jamboard nih, pakai sticky note. Tapi disuruh pakai Figma, tapi menggunakan Figma memang agak susah. Nah, sudah tadi kita melakukan berbagi refleksi, sudah melakukan penguatan-penguatan juga bersama kakak-kakak yang lain. Nah, untuk kakak-kakak semuanya, di akhir hari ini kita akan memahami yang pertama itu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi, hubungan dan keberpihakan pada murid. Kemudian yang kedua, mengimplementasi menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, itulah di sesi ini tujuan akhir pada sesi ini. Dan sudah saya dengar tadi beberapa sudah mulai menggunakan berbagai macam refleksi dalam kegiatan pembelajarannya sehingga hasil-hasil refleksi itu dapat bervariasi dan memberikan efek yang baik bagi kakak-kakak semuanya. Nah, untuk kakak-kakak semuanya mungkin ada yang mau memberikan tanggapan terkait dengan refleksi ini, mungkin memberikan kesimpulan atau memberikan masukan terkait dengan kegiatan refleksi yang kita lakukan selama ini. Yang belum dapat mungkin bisa menyampaikan pendapatnya. Ada Kak Dwi Lestari bisa memberikan tanggapan? Ataupun Kak Pande mungkin bisa memberikan masukannya, boleh? Baik, terima kasih buat kakak fasilitator. Mohon maaf tadi saya di jalan. Untuk refleksi ini saya menanggapi bahwa dalam pembelajaran siswa dan guru itu konsisten melakukan refleksi pembelajaran. Keduanya akan mendapatkan banyak dampak positif. Beberapa dampak positif yang didapatkan untuk pembelajaran refleksi itu adalah memahami dan mengetahui maksud dari materi yang dipelajari, itu yang pertama. Yang kedua itu dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung. Itu hal-hal positif dan dilakukan setelah selesainya proses pembelajaran. Terakhir mungkin menyusun proses pembelajaran yang lebih sesuai bagi siswa maupun guru. Mungkin seperti itu yang bisa saya tanggapi untuk pembelajaran refleksi yang sudah kita pelajari tadi. Terima kasih kakak fasilitator. Oke, ya terima kasih Kak Dwi Lestari sudah memberikan tanggapan. Mungkin Kak Pande tadi masih ada kesibukan tadi katanya. Mungkin sekarang sudah bisa memberikan tanggapannya terkait dengan refleksi ini. Silakan Kak Pande kalau mau memberikan tanggapan bisa. Pas dulu kakak, pas. Belum terdengar Kak Pande. Pas dulu kakak, pas. Masih error nih. Pas. Ya. Oke. Udah terdengar Kak, udah terdengar. Udah terdengar? Oke. Ya, tidak bisa. Ya, ada apa-apa Kak Pandi. Oke, kakak semuanya. Nah, tidak terasa sesi kita hari ini sudah berakhir. Jadi untuk kakak-kakak semuanya, semoga aktivitas yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat dan juga berbagi refleksi ini dapat memberikan pemikiran yang terbuka bagi kakak semuanya sehingga
kegiatan pembelajaran yang kita lakukan di masing-masing sekolah dapat bersifat reflektif dan juga kita sebagai guru PJOK dapat memberikan keberpihakan pada peserta didik sehingga pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dapat dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan atau sekolah masing-masing. Nah, untuk tahapan belajar berikutnya kita akan presentasi dan umpan balik. Tentunya nanti di pertemuan berikutnya kita akan mempersiapkan diri untuk hal tersebut. Dan juga besok itu kita akan melaksanakan 3 jam pertemuan. Jadinya 45 menit kali 3 ya kurang lebih 2 jaman ya kakak semuanya. 2 jam lebih 25 menit. Nah, itu bisa kita persiapkan dari sekarang. Mungkin besok jam berapa kita sepakati bersama-sama lewat grup WA. Baik untuk kakak semuanya, saya mengucapkan terima kasih kepada kakak semuanya yang sudah bergabung dalam aktivitas hari ini dan juga saya memberikan apresiasi bagi kakak yang sudah mau memberikan tanggapan, respon, dan lain-lain sebagainya. Nah, dari saya cukup sekian dan untuk kegiatan hari ini kita minta foto bersama. Mungkin Kak Adi, Kak Ari bisa bantu foto bersama. Siap Kak, siap. Oke, mohon dibantu Kak Adi. Oke, semuanya. Yuk, senyum dulu, senyum. Dulu semuanya. Ya, ganti gaya. Ganti gaya. Ya, sudah Kak. Baik, terima kasih Kak. Terima kasih kakak semuanya. Tadi doa dipimpin oleh Kak Gusde. Sekarang mungkin Kak Pandi bisa pimpin bantu doa Kak. Ya baik, teman-teman, karena sudah berakhirnya kegiatan Zoom kita siang ini, mari kita berdoa. Karena sudah berjalan dengan lancar, berdoa menurut agama dan percaya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kakak fasilitator. Baik, terima kasih Kak Pande. Oke kakak semuanya, untuk pertemuan hari ini saya akan akhiri. Saya ucapkan terima kasih kembali dan sampai jumpa pada pertemuan Zoom Meet berikutnya. Selamat siang. Om Santi Om. Om Santi. Om, selamat siang juga kakak-kakak. Rahayu. Pak Komang Pande.